Itu yang Mary was a minister given a spiritual order. Spiritual Mary. Oke. Diblok. Saudaraku tahan jantung ya. Jantungan ini orang tahu nih. Ya. Jantungan, silakan. Jantungan ini benar-benar Ustaz. Ini Ustadz Ipung dan Ayah Sofia nih berat malam ini. Silakan. Maria atau Miriam adalah gelar menteri yang diberikan kepada anggota ordo spiritual atau sekte seperti Terepeutai. Maria berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yeshua pada tahun... Siapa? Maria berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yeshua. Pada tahun 300 pada tahun 30 Masehi. Terus karena dekret imamat, periode pemisahan perkawinan adalah normal. Juga diberikan masa selibat selama 3 bulan setelah kelahiran anak perempuan dan 6 bulan setelah anak laki-laki. Oleh karena itu, perkawinan kedua terjadi pada tahun 33 Masehi ketika dia melahirkan anak pertamanya, seorang putri bernama Tamar. 4 tahun setelah kelahiran putrinya Tamar, pada tahun 37 Masehi, Maria melahirkan putra pertama mereka yang dalam tradisi kuno dinamai Yesus menurut nama ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmat, baik itu nikmat kelapan waktu, nikmat kemudahan rezeki, nikmat kesehatan, dan yang paling besar adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islamlah agama yang paling benar, dan agama Islamlah agama yang diturunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beragaikan salam tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam
junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ahzab ayat 40. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa qadallahi bikulli syai'in alim. Dan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki dari kalian, melainkan dia adalah penutup para nabi. Melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Dharma Sagam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun tema kita kali ini adalah mengenai Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena ini yang terdapat di dalam Alkitab? Ternyata Maria Magdalena ini adalah seorang bangsawan, bukan seorang wanita pendosa. Dan Maria Magdalena ini adalah keluarga bangsawan, yaitu dari keluarga Raja Kores. Dan Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang dekat dengan Yesus, karena dia pernah mengusapkan rambutnya ke telapak kaki Yesus dengan memakai minyak narwastu, yang mana minyak narwastu ini harganya adalah sangat mahal. Kalau dirupiahkan sekarang berkisar 300.000 per gramnya. Dan minyak narwastu itu disapukan oleh Maria Magdalena ke kaki Yesus sebanyak 300 gram. Jadi kalau dirupiahkan sebesar 90 juta rupiah. Nah, sudah tentu Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang kaya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, siapakah sebenarnya Maria Magdalena ini? Untuk lebih jelasnya, marilah kita tonton video daripada Ustadz Ahmad Kainama berikut ini. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini akan menambah ilmu kita dan memperkuat keimanan kita terhadap agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Alhamdulillah. Nah, nama-nama Maria adalah nama yang umum, sangat umum di tanah Palestina, Yudea, Galilea. Pada saat itu, sekali lagi, nama Maria adalah nama yang begitu banyak orang pakai nama itu. Perempuan. Orang tua yang punya anak perempuan memberi nama Maria, atau Marta, atau Salome, atau Berekah, yang dikenal nanti dalam nama Rebeka. Berekah bahasa Ibrani itu artinya barokah, berkat. Begitu ya. Jadi nama-nama ini nama yang sangat banyak. Ada begitu banyak nama Maria, termasuk nama Ibunda Yesus. Ada spesifikasi yang khusus untuk nama Maria Magdala, Miriam Magdala atau Maria Magdalena. Karena biasanya nama seseorang itu, kalau orang Yudea Galilea, orang Timur Tengah ya,
orang Yudea, orang Palestina, orang Yahudi. Nama anak itu disambung dengan nama orang tuanya. Contoh. Mohon maaf Ustadz, saya potong sebentar. Ya. Mungkin bisa pakai mic yang tadi, karena tadi dikecilkan. Sekarang sudah aman. Mic yang tadi lebih jelas di awal. Oh ya. Nah, sudah. Bagaimana sekarang? Aman Ustadz. Aman. Terima kasih banyak. Iya. Iya, sekeran. Baik. Kita lanjut ya. Silakan Ustadz. Jadi nama Maria adalah nama yang umum, tidak khusus gitu. Semua hampir rata-rata wanita di zaman itu dan di tanah Yudea Galilea itu Palestina itu memakai nama Maria, Marta, Bereka atau Salome. Itu nama yang umum karena nama-nama itu nama-nama yang baik. Karena nama Miriam itu adalah nama dari kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih keluarga Levi, keluarga Lewi, keluarga suku Lewi keturunan Nabi Yakub alaihissalam atau Israel. Nah, orang-orang yang mengaku Israel itu memberi nama mengikuti nabinya. Oleh sebab itu, alangkah naifnya jika ada orang yang mengatakan bahwa surat Maryam di dalam Al-Quran ayat 28, ya, Ustaz saya, surat Maryam ayat 28 itu diklaim oleh saudara kita Kristen dan Katolik sebagai kesalahan fatal. Karena Maria ibunda Yesus itu katanya dinyatakan sebagai saudaranya Harun. Padahal Harun itu adalah kakak Nabi Musa alaihissalam yang hidup jauh ribuan tahun sebelum Nabi Isa ada. Nah, tidak begitu. Setiap orang itu turun-temurun menggunakan nama Nabi atau nama pujaan mereka yang orang suci. Itu di tanah Galilea. Ini biar jelas dulu. Nah, nama Maria Magdalena adalah salah satu dari nama yang umum di sana. Maria Magdalena. Yang malam ini kita bahas. Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena. Nah, Maria itu di dalam bahasa aslinya itu begini. Saya tulis ya. Saya tulis. Nah, ini. Di dalam bahasa aslinya. Ya. Ini dibacanya Miriam. Dibacanya dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, Miriam. Artinya beloved. Asik. Artinya itu beloved. Atau tercinta. Aduh, cantik banget. Maksudnya siapa yang mencintai? Yang mencintai adalah Tuhannya. Jadi Miriam itu artinya beloved. Nah, Magdalena itu bahasa huruf aslinya adalah begini. Saya tulis ya. Saya tulis. Dia pakai ini. Nah, ini aslinya begini. Ya. Ini aslinya. Dari kanan ke kiri juga. Dibacanya Magdala. Magdala. Magdala artinya tower atau menara. Ini apa ini ya? Ini apa ini ya? Pelan-pelan. Kenapa penting tahu ini? Supaya kita tidak ngarang, ya. Supaya semua terstruktur ya. Artinya dulu, Maria Magdalena berasal dari kata bahasa aslinya Miriam Magdala. Miriam artinya beloved, tercinta. Magdala itu artinya tower atau menara. Nah, ya, sudah tahu ya. Nama-nama orang Yahudi atau nama-nama orang di Yudea Galilea itu biasanya nama anak itu ada yang diikutkan nama orang tuanya. Contoh, Bene Yisrael. Bene Yisrael.
Bene Israel. Itu artinya anak Yakub. Contoh, Joseph ben Yisrael. Artinya Yusuf anak Yakub. Ruben. Kemarin ini ada seorang saya dapat video di Jakarta Selatan yang memperlihatkan satu channel Kristen. Mudah-mudahan dia nonton. Karena dia senang banget nonton Ayah Sofia untuk menghina Kainama. Ya, saya tidak usah sebutkan channelnya apa. Nanti dia numpang ngetop sama saya. Begini ya. Ada satu channel Kristen yang selalu menghina Rasulullah dan menghina Islam. Lalu dia ambil video saya. Dia comot-comot lah, biasa lah, itu pekerjaan YouTube-nya, channelnya orang Kristen gitu. Sepotong-sepotong. Lalu dia bilang, ada tulisan Kainama salah. Itu bacanya bukan Ruben, tapi Reuven. Saya ketawa sekali. Tulisannya Reuven. Saya kasih contoh ya. Contoh saya tulis. Ini buat yang punya channel itu. Pasti nonton dia. Contoh. Tulisannya itu Reuven, ya, Reuven, ya, Reuven. Ini nih contoh ini Reuven. Dalam huruf Ibraninya itu Reuven, dibacanya Ruben. Dia bilang enggak, ini salah, bacanya Reuven. Aduh. Ini orang aneh, aduh. Jangan bikin kajian lah kalau nggak tahu Hebrew ya. Saya juga bukan ahli Hebrew. Kainama bukan ahli Hebrew. Cuman kalau dibaca itu Ruben, bukan Reuven. Malam ini saya puas ketawain orang. Ada satu channel YouTube itu. Reuven katanya. Kainama salah, bukan Ruben. Reuven. Ruben namanya ya. Oke, kita lanjut ya. Maria itu dari kata Miriam. Artinya beloved. Tercinta. Magdalena itu sebentar, saya salah tulis ini. Magdalena. Bukan Malena, Magdalena. Magdalena ya. Magdalena. Dari kata Magdala. Setiap orang di Israel itu pada zaman itu, nama dia itu ditempelkannya sama ayahnya, tapi ini enggak. Contoh nama Maria, ibunda Yesus. Itu namanya Benot, atau anak perempuan. Miriam, Benot Heli. Sekali lagi, Miriam, Benot Heli. Itu nama ibunda dari Yesus. Eli. Ya, Eli nama bapaknya. Di dalam kitab Lukas ditulis nama bapaknya ibunda Yesus namanya Eli. Itulah sebabnya itu sangatlah kongruen, sangatlah menyatu dengan Al-Quranul Karim. Ali Imran, Eli Amram, Eli Amram, Ali Imran. Lalu orang Kristen bilang, enggak, namanya Yoakim. Tidak, Lukas tidak pernah tulis Yoakim. Nama Yoakim hanya ada di kitab yang engkau orang Kristen bilang itu kitab bid'ah. Namanya The Gospel of James, Proto Evangelium. Nanti kita bahas. Nanti insya Allah kita bahas. Orang Kristen tuh gitu. Giliran tidak sesuai dengan dia, maka kitab-kitab tersebut disebut gnosis. Kitab-kitab bid'ah. Kitab-kitab apokripa. Giliran ada yang cocok, diambil juga dari situ. Contoh nama orang tua papanya Maria ibunda Yesus. Karena di dalam Lukas ditulisnya Eli, maka dia ngotot nggak mau. Karena kalau Eli nanti larinya ke Islam. Ali Imran, Eli. Dia nggak mau. Salah, namanya Yoakim. Padahal yang menulis Yoakim itu kitab gnosis. Aduh. Nggak asik. Ya, kita lanjut. Maria Magdala. Dia tidak disandingkan dengan nama orang tuanya. Ini jadi pertanyaan. Kenapa? Dan siapa Maria Magdala? Maria Magdala. Maria seorang perempuan atau beloved yang tercinta. Perempuan yang tercinta, anak yang tercinta. Dari Magdala. Dari desa yang ada towernya. Dari desa yang ada menaranya. Dan desa itu, kota Magdala itu, desa Magdala itu
adanya di tepi dekat dengan Danau Galilea. Ya, Danau Galilea. Danau Galilea. Ya. Nah, yang bantu saya hari ini adalah Ustadz Dani. Ustadz Dani. Syukran katsiran. Ustadz Dani ketik Magdala. Oh, no. Magdalene tulisannya. Magdalene. Wiktionari dulu. Magdalene Wiktionari. Ustadz Dani, syukran. Magdalene Wiktionari. Magdalene Wiktionari. Bukan Wikipedia. Wiktionari. Jadi apa? Seperti dictionary. Magdalene, ya, Wiktionari. Iya. Enter. Oke, silakan klik. Oke. Etimologi, Ustadz Afwan. Iya. Diblok boleh? Iya. Oke. Ustazah, aku minta tolong ya seperti biasa. Jangan marah ya Ustazah. Syukran Ustadz Dani. Silakan Ustazah. Dari Yunani kuno, Magdalene wanita dari Magdala. Dengan nama Alkitab Maria Magdalena, Maria Magdala, dari Magdala. Nama sebuah desa di Danau Galilea. Nama yang berasal dari bahasa Ibrani Migdal, yang berarti menara. Penggunaan umum berasal dari asosiasi tradisional Maria Magdalena dengan perempuan yang berdosa yang disebutkan dalam Lukas pasal 7 ayat 37. Ganda Magdalene. Oke, syukran Ustazah. Itu nanti kita bahas juga tentang penggunaan umumnya yang dari Lukas 7 itu tentang dikatakan bahwa Maria Magdalena adalah wanita berdosa. Ya, ini salah satu ketidakkonsistenan orang-orang Kristen dalam saya ulang sekali lagi. Sepertinya dari tulisan ini orang Kristen tidak konsisten menilai Maria Magdalena. Nanti kita jawab tentang ini dan jawabannya saya ambil dari Paus sendiri yang menyatakan bahwa Maria Magdalena bukanlah wanita berdosa apalagi pelacur. Nanti kita ada. Nah, yang saya tekankan di awal ini adalah siapa Maria Magdalena. Kita sudah tahu namanya Miriam Magdala. Miriam artinya tercinta dari Magdala. Kenapa tidak ada nama orang tuanya? Ya, begitu. Magdala adalah nama satu desa di mana ada menara di sana. Dalam bahasa aslinya Migdal. Jadi kata Magdala ini satu akar kata dengan berasal dari akar kata Migdal dalam bahasa Ibrani. Mohon dibuka Ustadz apa itu? Sebentar. 4 ayat Mika pasal 4 ayat 8. Ustadz Dani syukran ya, maaf mengganggu, merepotkan. Mika pakai H, Mika pasal 4 ayat 8 kalau nggak salah itu ya. Pasal 4 ayat 8 apa? Coba dulu deh, lihat dulu deh. Mika 4 pasal 8. Iya, silakan Ustazah. Mika pasal 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Iya, syukran Ustazah. Ustadz Dani boleh ke bawah, klik menara di angka itu, angka Strong Concordance. Ya, Migdal. Migdal adalah akar kata dari Magdala, artinya menara. Ya, menara, tower, castle, ya, menara, ya, menara. Tapi ini Maria Magdalena nih menara apa dia? Ya, Magdala, Migdal. Kenapa Migdal itu ada di namanya dia gitu loh? Ya, kita harus tahu. Kita cari tahu malam ini. Baik, Ustadz Dani boleh. Sudah tahu ya, Migdal, Magdala itu sama. Artinya menara.
Baik, lanjut ya, Ustadz Dani. Sekarang ketik Magdala di Google itu, Magdala, bukan Magdalene, bukan, tapi Magdala, Magdala Wikipedia, Magdala Wikipedia. Oke, klik Magdala. Silakan Ustazah. Iya, silakan Ustazah. Magdala, yang ini Ustaz. Iya, iya, betul sekali. Magdala atau Magdala artinya elegan, agung, atau menara, yaitu tempat agung. Bahasa Ibrani Migdal artinya menara. Bahasa Arab Qaryat al-Majdal adalah nama dari setidaknya 2 tempat di Israel kuno yang disebutkan dalam Talmud Yahudi dan 1 tempat yang disebut dalam Perjanjian Baru Kristen. Magdala atau Amba Maryam juga merupakan nama suatu benteng tinggi di Ethiopia yang direbut pada tanggal 13 April 1868 oleh Sir Robert Rapier, seorang anggota militer Britania Raya. Baik, sudah tahu ya. Jadi Migdal dan Magdala itu sama. Migdal, Magdala sama. Artinya tower atau menara. Boleh geser ke bawah Ustadz Dani, Afwan, jangan marah. Nah itu di yang ada titiknya itu. Magdala Nuyana. Silakan. Magdala Nunaya yang lebih terkenal dekat Tiberias. Magdala Nunaya, Magdala ikan-ikan yang menunjukkan lokasinya pada pantai Danau Galilea. Al-Majdal, sebuah desa Arab Palestina yang dikosongkan. Sebentar Ustazah, Afwan. Ulang lagi, yang menunjukkan lokasinya. Silakan, Ustazah. Al-Majdal, yang menunjukkan lokasinya pada pantai Danau Galilea. Al-Majdal, sebuah desa Arab Palestina yang dikosongkan. Oke, terima kasih, sebentar dulu. Berarti desa apa? Arab Palestina. Oke, kampung Arab. Namanya Nunaya. Desanya namanya Magdala Nunaya. Menara ini jadi kita tahu. Menara ini untuk apa? Tanda di tepi desa itu agar para nelayan tahu arah kampungnya. Kampungnya kampung nelayan, kampung tempat ikan. Nun dalam bahasa Aramea, itu artinya ikan. Nun dalam bahasa Aramea itu artinya ikan. Sekali lagi, nun dalam bahasa Aramea artinya ikan. Jadi ada menara tempat patokan para nelayan untuk kembali setelah mereka menangkap ikan ke desa Magdala. Sudah jelas ya? Saya. Jadi kita harus tahu ini ada apa ini ya. Magdala ikan-ikan artinya menara ikan-ikan. Nah, oke ya, sudah ya, saya simpan ya. Magdala Nunaya artinya menara, nanti saya tulis ikan. Oke, baik. Nah, sekarang Ustadz ke Google kosong, Google Translate, Ustadz. Google Translate. Sebelah kiri itu Inggris, nggak apa-apa. Inggris. Sebelah kanannya ganti Yunani. Oke. Fish, F-I-S-H. Sari. Geser ke bawah. Sari itu ikan yang sudah matang. Tampilkan lebih banyak. Geser tuh ada fish spawner. Itu, lihat itu. Itu di atasnya ada huruf Ibrani. Nah, itu bisa nggak dikasih lihat, dibesarkan biar penonton lihat. Oke. Fish itu ichthus.
Sekali lagi. Fish itu iktus. Jadi ada Magdala, iktus. Magdala itu dipadankan dengan Maria. Iktus ini dengan siapa? Oke, ketik Google kosong. Tulis iktus. IKHTUS. Enter. Iya. Nggak usah gambar juga nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Oke, silakan Ustazah. Ini malam ini cepet banget, udah tutup ah. Ya, silakan Ustazah. Iktus dalam bahasa Yunani berarti ikan. Simbol pertama dari umat Kristiani yang hidup hingga hari ini sebagai sebuah petunjuk dari iman Kristiani mereka. Iya. Ada beberapa teori mengapa ikan dipilih sebagai simbol umat Kristiani. Iya. Kata ikan dalam bahasa Yunani digunakan sebagai singkatan untuk kata Lesos Christos. Bukan Lesos. Yesus. Oh. Yesus. Yesus. Ya, silakan. Mohon maaf. Iya. Yesus Kristus. Theus. Uios. Soter yang berarti Yesus Kristus, Putra Allah, Sang Penyelamat. Huruf-huruf pertama frasa ini dalam bahasa Yunaninya adalah iktus. Iya, syukran. Jesus. Magdala, Jesus. Ini yang belum pernah dibilang sama orang-orang, Ustaz, beneran. Ustaz Ipung, pinter antum, Ustaz Ipung cari ini. Orang-orang tidak pernah lihat ini. Udah pernah? Belum. Baru kayak nama yang bukain. Nama desanya adalah Magdala Nunaya. Artinya menara dan ikan bersatu. Magdala, Maria Magdalena, iktus adalah Yesus Kristus Theos Huios Soter. Sekali lagi, iktus adalah Yesus Kristus Theos Huios Soter. Ada apa dengan Yesus dan Maria Magdalena kok namanya disatukan? Biar penasaran orang-orang. Magdala Nunaya. Oke. Menara ikan. Ya. Sebentar. Ustadz ini agak panjang nih. Golden Legend Google kosong. Golden Legend tanda bagi (2) ya. Golden Legend spasi tanda bagi spasi Saint Mary Magdalene. Saint iya, Mary MARY spasi Magdalene. Ada Kristianika itu. Boleh, silakan. Oke. Ya, lanjut. Di blok bagian pertama. Itu yang kotak gambar itu M, itu huruf M. Itu huruf M. Nah, itu, ya. Ya, silakan. Ustazah Niru. Ustazah Niru jangan marah ya, aku minta tolong terus nih. Jangan marah ya. Silakan, Ustazah. Mari Magdalena memiliki nama keluarga Magdalo, sebuah kastil, dan lahir dari garis keturunan bangsawan yang benar dan orang tua, yang merupakan keturunan dari garis keturunan raja, dan ayahnya bernama Sirus, dan ibunya bernama Eusaris. Dia bersama saudaranya Lazarus dan saudara perempuannya Marta memiliki kastil Magdalo, yang berjarak 2 mil dari Nazaret, dan Betania, kastil yang dekat dengan Yerusalem, dan juga sebagian besar Yerusalem, yang semuanya mereka tinggalkan. Di antara mereka, sedemikian bijaksananya sehingga Maria memiliki kastil Magdalo, di mana dia memiliki namanya Magdalena. Dan Lazarus memiliki bagian dari kota Yerusalem, dan Marta memiliki bagiannya Betania. Dan ketika Maria menyerahkan dirinya pada semua kesenangan tubuh, dan Lazarus menginginkan semua gelar kesaktia,
Marta yang bijaksana mengatur dengan mulia bagian saudara laki-lakinya dan juga bagian saudara perempuannya dan juga miliknya, dan melayani para kesatria dan para pelayannya, dan kepada orang-orang miskin kebutuhan seperti yang mereka butuhkan. Namun demikian, setelah kenaikan Tuhan kita, mereka menjual semua barang ini dan membawa nilainya dan meletakkannya di kaki para rasul. Syukran saja. Maria Magdalena bukan pelacur. Maria Magdalena bukan orang perempuan berdosa. Dia orang kaya. Saudaranya laki-laki namanya Lazarus. Saudara perempuannya namanya Marta. Mari kita lihat dulu, di situ ada Cyrus. Dan ayahnya namanya Cyrus. Nggak mungkin. Dia bukan. Tadi kita udah lihat ya, bahwa Maria ini Magdalena berasal dari kota yang namanya Magdala, yang namanya dia dipautkan dengan kota tersebut. Benar ya, Ustazah ya? Para pemirsa channel Ayah Sofia yang disayangi dan diberkahi Allah, muslimin wal muslimah, akhi wal ukhti rahimakumullah. Sudah jelas ya, diurut ya, diurut sekali lagi. Tolong Ustadz Dani, tolong gedein dulu tip ini saya. Tolong Oke. Di screenshot 1, 2, 3 agar semuanya terstruktur, tidak ngarang, tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh comot-comot ayat, tidak boleh. Harus punya dasar teologis. Ini ngomongin agama orang, ini ngomongin iman orang, harus punya dasar yang valid. Kalau tidak, jangan bicara. Sekali lagi, kalau tidak punya dasar yang teologis, historical, dan teologia, jangan bicara. Ya, nanti mereka marah. Nanti saudara kita yang tersayang itu Kristen Katolik marah. Maka itu harus terstruktur, ya. Terstruktur ya. Baik. Kembali ke nama tersebut. Namanya ada Cyrus. Cyrus ini bukan nama Yahudi. Ya. Ustadznya ngarang. Enggak bisa. Ini tidak bisa diterima. Karena Cyrus bukan nama Yahudi. Nah, Cyrus di dalam bahasa Ibrani itu Koresh. Sekali lagi, Cyrus di dalam bahasa Ibrani itu Koresh. Sekali lagi, Cyrus itu adalah translasi. Ketika kisah ini ditulis dalam Golden Legend, ini yang punya orang Kristen loh ya, bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Orang Kristen mentranslate bahasa Ibrani Koresh menjadi Cyrus. Ustadz Dani mohon yang tadi kotak-kotak ayat itu dibuka, Yesaya 45 ayat 1. Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang itu tidak tinggal tertutup. Koresh adalah orang yang diurapi langsung oleh Tuhan, oleh Allah. Itu hurufnya besar. Orang yang kuurapi. Ke bawah Ustadz Dani Afwan, ke bawah. Kuurapi itu nomor berapa? Kuurapi. Iya. Klik. Di screenshot, saudaraku. Di screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Koresh itu adalah Mesias. Mesias dan Koresh bukan orang Yahudi. Koresh bukan orang Yahudi. Ustadz Dani, Ezra pasal 1 ayat 1. Ezra pasal 1 ayat 1. Screen capture, ngomong sama orang Kristen, udahlah. Ya. Pada tahun pertama zaman Koresh, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia.
sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Quraisy secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Syukran saja. Kores, Cyrus, saya tulis Kores atau Cyrus adalah Raja Persia. Dan ditunjuk langsung oleh Allah. Tuhannya orang Israel. Sekali lagi, rekam nih, rekam. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub menunjuk Kores untuk jadi Mesias. Bukan manusia yang menunjuk. Tuhan. Digedein Ustaz Dani. Kores. Ya. Ezra di screenshot. Ezra 1:1 saya tulis deh. Ezra 1:1 dan Yesaya 45:1. Cyrus adalah keturunan ayah dari Maria Magdalena yang tadi disebutkan bangsawan ya. Kita baca di tulisannya orang Kristen ya, Ustaz saya. Ya, bukan tulisannya orang Islam. Namanya Christian Iconology. Christian Iconology tulis. Maria Magdalena adalah keturunan bangsawan dari seorang Cyrus yang adalah keturunan Cyrus, Raja Persia yang disebut sebagai Mesias. Hai orang Kristen, ada Mesias sebelum Yesus. Namanya Kores. Ditunjuk langsung oleh Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Lanjut. Lalu ada nama mamanya. Nama mamanya itu siapa tadi? Eukarist. Eukarist ya. Eukarist nama mamanya. Gede Eukarist. Betul nggak? Eukarist. Ya, nama mamanya itu Eukarist. Ibunya bernama Eukarist. Eukarist dalam bahasa Ibrani. Eukarist itu dalam bahasa Ibrani. Berekah. Nih saya tulis. Berekah. Ya. Artinya berkat. Orang bule Rebekah. Kalau bahasa aslinya berekah. Maria Magdalena bukan orang sembarangan, kawan. Oke, sekarang saudaranya. Saudaranya Lazarus dan Marta, betul ya? Betul nggak tuh? Di Betania. Lazarus dan Marta. Baik. Ustadz Dani tolong buka Yohanes pasal 12 ayat 1 deh. Yohanes 12 ayat 1. Yohanes 12 ayat 1. 6 hari Silakan. sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Oke, ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Syukran. Ustazah Afwan, 3 nama itu terpenuhi nggak? Lazarus, Marta, Maria. Saudara nih bertiga. Karena memang yang bilang tuh bukan kainama, bukan mu'alaf, bukan pula orang Muslim, tapi Christian Iconology, Golden Legend, Christian Iconology, ya, yang bilang bahwa mereka tuh bersaudara dan mereka keturunan bangsawan Cyrus, Koresh Agung, yang hidup di Betania, di kota namanya Magdala, yang punya menara ikan dan pengusaha bangsawan besar, orang kaya. Baik, Ustadz Dani. Setengah kati itu berapa gram? Silakan. Setengah kati itu berapa gram? Setengah kati berapa gram?
300 gram. Baik, syukron Ustadz Dani. Nah sekarang harga minyak narwastu murni 1 gramnya berapa? Harga minyak narwastu murni 1 gramnya berapa? Narwastu murni. Satu gram. 1 gramnya berapa itu? Enggak bukan. Narwastu murni 1 gram. Berapa itu harganya? Iya. Berapa harganya? 130.000. 1 gram. Enggak. 30 mililiter. Waduh. Berarti kali 3 aja ya. Gampang ya. 300 ribuan. Oke. 300 ribu kali 300. Berapa duit itu? 130 ribu kan? Oh itu ada yang 1 juta. 3 juta. 3 juta ya. Minyak lengkoas gitu. Gimana sih? Minyak narwastu murni. Iya, oke, jual narwastu. Minyak narwastu. Ya pokoknya sekitar segitulah ya. Minyak narwastu. Premium. Ya sekitar 100 ribu. Baik. 300 ribu 1 gram kan berarti, ya kan? 300 ribu 1 gram. Kali 300 gram. Gampang aja. Ya kan? 300 ribu kali 300 gram. 300 kali 300. 90 juta. Bayangkan itu. 90 juta rupiah hanya untuk membasuh kaki Yesus. Kalau dia bukan keturunan bangsawan, aduh, masuk akal ya, Ustazah? Tahu arah saya kemana ya? Dan para pemirsa, ya. Ini Maria ini bukan pelacur. Nanti kita lihat. Yohanes pasal 11 ayat 1. Ustaz. Ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Terpenuhi, Ustazah? Terpenuhi. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Lukas pasal 10 ayat 38. Iya. 38 Ustaz Dani Afwan. Jangan marah. 38. Ya, Sukran. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Iya. Jelas ya? Jadi Lazarus, Maria, Marta adalah bersaudara. Maria dikenal orang dengan Maria Magdalena, orang kaya. Ya, orang kaya. Oke, baik. Lalu kita ke ini sebentar. Sebentar ya. Sebentar dulu. Sebentar saja. Oke. Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 3. Nah, ini seru nih. Ayat 3. Silakan. Yohana, istri Huza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oke, ayat 1, maaf deh. Kita mulai dari ayat 1. Ayat 1 dulu. Silakan Ustaz. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena,
yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sebentar. Di sini kita perhatikan dulu. Saudaraku muslimin wal muslimat, di screen capture ya ayat 2 ini. Jadi Yesus berkeliling, ayat 1, bersama 12 hawariun atau 12 disciples. Lalu dia ada beberapa wanita ya disebutkan di sini, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan. Jadi ini orang zaman dulu di Palestina atau Israel atau Yudea Galilea. Sekali lagi pelan-pelan banget. Zaman dulu di tanah Yudea Galilea atau Palestina atau Israel sekarang, kalau orang sakit itu disebutnya kerasukan roh jahat. Orang sakit. Maria Magdalena bukan kerasukan roh jahat 7. Tapi dari 7 macam penyakit sudah disembuhkan Yesus. Mengerti ya? Direkam ini kata-kata saya. Maria Magdalena bukan kerasukan trans gitu, kayak kemasukan, kayak kesurupan. Bukan. Dia punya 7 penyakit. Orang zaman dulu percaya kalau orang sakit itu adalah orang yang sedang dirasuki roh jahat. Ngerti ya? Ngerti Ustaz ya? Jadi Maria Magdalena adalah orang yang sembuh dari 7 macam penyakit. Ayat 3. Silakan. Yohana istri Huzza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oke. Kaya. Karena ada istri bendahara pemerintah. Orang-orang yang ada di pemerintahan. Kaya. Herodes itu pemimpin. Dia itu di situ penguasa, raja lah. Maka itu disebut Raja Herodes. Bendaharanya namanya Kusa. Punya istri namanya Yohana. Yohana ini kaya. Ngumpul sama emak-emak orang kaya lainnya, termasuk Maria Magdalena. Duit mereka untuk menyokong dakwahnya Yesus. Dakwahnya Yesus itu dakwah itu butuh dana. Butuh dana dari zaman dulu. Ya saja ya. Iya. Karena itu didukung oleh Maria Magdalena. Kekayaan mereka. Dia bukan orang sembarangan. Sudah jelas asal-usulnya, genealoginya sudah jelas. Lalu saudaranya sudah jelas. Lalu dia punya kastil. Dan dia kaya ke bina-bina. Kayanya luar biasa. Lanjut ya. Lanjut ya Ustazah ya. Lanjut. Oke. Matius pasal 26 ayat 13. Matius pasal 26 ayat 13. Matius pasal 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sebegitu luar biasanyakah seorang Maria Magdalena? Sehingga Yesus, ini merah ya. Merah ini kata-kata Yesus ya. Sehingga Yesus mengucapkan bahwa ketika Injil diberitakan, maka namanya akan disebut. Ini seberapa pentingnya ini Maria Magdalena. Keturunan Kores dan Berekah, bangsawan di tanah Betania, desanya, kotanya itu, desa itu namanya Magdala, menara Iktus, menara ikan, keturunan bangsawan Raja Persia Kores, kaya, menyumbang uang untuk dakwahnya Yesus. Dan Yesus bilang, setiap kali Injil diberitakan, orang akan ingat dia karena namanya akan disebutkan. Ini siapa dia? Apa pentingnya ini dia nih? Ya, apa pentingnya ini ya? Kenapa dia sampai dibilang, menurut Lukas itu dia adalah seorang pelacur atau Santo Efraim dari Syria. Coba ketik
Santo Efraim dari Syria, Ustaz. Santo Efraim, kenapa bilang dia sebagai pelacur? Santa Efraim dari Syria. Efraim adalah seorang teolog Cicerone yang berasal dari gereja purba. Nah, tolong sebentar, jangan boleh diklik, boleh diklik ya sebentar. Para pemirsa, para ustadz wal ustazah, akhi wal ukti, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di screenshot. Orang ini yang pertama kali mengeluarkan statement buruk tentang Maria Magdalena. Bisa ke bawah, pengen tahu dia hidup tahun berapa ini? Dia hidup tahun berapa? Riwayat hidup. Tahun berapa itu? Tahun 338 Masehi. Abad ketiga. Orang ini yang pertama kali mengeluarkan puisi-puisi yang mengajak orang punya pemahaman bahwa Maria Magdalena adalah pelacur dan orang berdosa. Padahal kita lihat tadi ya Ustazah ya. Ustazah sebagai perwakilan pemirsa ya, kita lihat ya urut-urutannya. Sama sekali tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan bahwa setiap kali Injil diberitakan, Maria Magdalena itu diingat orang. Benar? Keturunan bangsawan, kaya raya, menyokong dakwahnya Yesus, bahkan membeli minyak narwastu seharga 90 juta rupiah hanya untuk kakinya Yesus. Diciumin lalu digosok sama rambut dan air matanya. 90 juta rupiah hanya untuk minyak narwastu yang dioles ke kakinya Yesus. Ya. Dan ini alhamdulillah telah mulai terbuka ketik di Google kosong Ustadz Dhani. Sudah di screen capture ya pemirsa. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak screen capture. Biar urut. Ya, biar urut. Biar struktural. Ya, silakan. Lanjut. Tulisnya gini. Correction. Tanda bagi. Israel garis hubung Mary Magdalene story. Mary Magdalene story. Oke. AP ya? AP News betul ya, AP News ya. Paragraf kelima, Ustaz. Paragraf kelima. The New Testament character Pope Franciscan. The biggest New Testament. Mana itu? For centuries, betul. Di blog. Silakan. Enggak, ya nggak apa-apa deh. Paragraf kelima dulu. Paragraf kelima. Silakan. Selama berabad-abad, kekristenan Barat menggambarkan Maria Magdalena sebagai mantan pelacur, sebuah narasi yang dimulai pada abad ke-6. Paus Gregorius Agung menggabungkan Magdalena dengan seorang wanita berdosa tanpa nama yang disebutkan dalam bab sebelum dia diperkenalkan dalam Injil Lukas. Baik, ya berarti kita lihat nih screenshot para ustazah, ustadz, para muslimin wal muslimah, screenshot. Penggambaran Maria Magdalena itu oleh gereja, bukan oleh orang Islam, oleh gereja, oleh Paus Gregorius Agung. Orang Islam nggak ada urusan dengan itu. Yang membuat para Maria Magdalena terhina selama berabad-abad itu Paus Gregorius Agung. Paragraf ke-6 di blog lalu ditranslate. Afwan, syukran katsiran. Ya Ustadz Dhani, silakan. Baru pada tahun 1969, Gereja Katolik mengembalikan label Maria Magdalena selama berabad-abad dengan menyatakan bahwa dia berbeda dari wanita berdosa yang disebutkan dalam Lukas.
Orang Kristen Ortodoks Timur tidak pernah menggambarkannya sebagai pelacur. Lihat itu. Kepada orang Kristen ahli teologi yang punya channel itu. Ya. Tahun 1969 siapa Ustadz yang mengembalikan nama itu? Gereja Katolik. Gereja Katolik. Tidak ada. Berarti 1900 tahun Maria Magdalena menderita karena orang Kristen, bukan karena orang Islam. Distempel pelacur, padahal bukan. Baru 1900 tahun, 19 abad kemudian, gereja mengembalikan nama Maria Magdalena. Betul? Jadi dikembalikan. Aduh, kesian sekali Maria, Maria. Aduh, kenapa engkau begitu Maria? Kasian sekali Maria. Oke, Yohanes pasal 12 ayat 2. Ayat 1 dulu juga boleh. 12. Iya. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Iya. Silakan ayat 2-nya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati matinya, narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini kejadiannya di rumah Lazarus. Ya. Ada kok begitu Yesus datang, kok dibuat perjamuan besar, lalu ini di rumah keluarga gitu loh. Ya. Ini di rumah keluarga. Ini tidak boleh orang Yahudi itu kalau bukan mahram, cium-cium kaki atau bersentuhan aja nggak boleh antara pria dan wanita nggak boleh. Apalagi Yesus itu Rabuni ya, guruku dipanggilnya, Rabuni, Rabai, Rabai. Dia seorang rabai, seorang imam. Nggak boleh, ya nggak boleh. Kenapa kok Maria cium kakinya, lalu melakukan satu tindakan yang biasanya digambarkan untuk orang yang menikah. Menuangkan minyak ke kaki laki-laki oleh seorang perempuan, itu bahwa wanita itu menghambakan dirinya kepada laki-laki tersebut. Ya, perempuan itu kalah gitu, maksudnya pasrah, nyerah. Dan itu salah satu prosesi pernikahan. Ini aneh nih, ini saya nggak bilang Yesus menikahi Maria Magdalena ya, enggak ya. Tapi ini prosesnya 90 juta loh itu minyak narwastunya. Minyak narwastunya mahal gitu. Lalu kenapa dia melakukan hal itu? Ya, ini masih tanda tanya sampai sekarang. Dan apa ya? Hal yang tidak pas, apa ya? Tidak bisa tidak bisa dicari apa itu maknanya. Karena maknanya cuma satu. Ini prosesi seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk menjadi bagian dari laki-laki tersebut. Di rumah kakaknya. Jadi gini ya, ketika seorang perempuan punya orang tua laki-laki meninggal, lalu
yang ada adalah kakak laki-laki, maka kakak laki-laki itu mengambil alih peran bapak untuk ijab kabul, benar nggak? Ustazah? Wali, ya. Walinya. Lanjutlah ya, lanjutlah. Lukas 10, tunggu. Ya, Lukas 10 ayat 38. Ustaz. Afwan, Ustazah sudah berapa menit? 1 jam 20. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Lukas pasal 10, Ustadz Dani, Afwan. Syukran. Ayat 38. Ya, silakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini Yesus sering banget ya. Sudah berapa ayat kita baca ya Ustazah ya? Iya, Dia tuh datang lagi ke rumah itu, datang lagi ke rumah itu, datang lagi. Lalu dibuat perjamuan gitu. Ini sering banget loh. Bible mencatat bahwa Yesus ini sering datang ke rumah itu. Ayat 39. Ini bukan asumsi ya, kita ikutin cerita aja. Ayat 39. Sama sekali tidak asumsi dan tidak tafsir liar. Tidak. Hai orang Kristen, Kainama tidak asumsi. Silakan Ustazah. perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi Maria Magdalena ini udah biasa kalau Yesus yang dipanggil Tuhan oleh orang Kristen ini datang ke rumahnya, dia duduk di kakinya. Dia duduk lagi. Dia duduk lagi. Jadi dia mesra banget gitu. So romantic story gitu. So romantic story gitu. Ini ayat 42. Jadi Ustazah match ya. Iya. Maria yang membeli 90 juta minyak, menciumi kaki, karena memang sudah biasa dia duduk dekat kaki Yesus. Dan Yesus sudah sering datang ke rumah itu. Sudah sering banget. Silakan Ustazah. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini Yesus yang ngomong. Jadi Maria memilih Yesus sebagai bagian yang terbaik. Yesus tidak akan pernah diambil dari dia. Aduh. Ustadz boleh ketik The Gospel of Phillips. Langsung aja lah. The Gospel of Phillips. Gnosis itu. The Gospel of Phillips. The Gospel of Phillips. Oke. Gnosis siap. Nah ini harus hati-hati Ustadz. Harus hati-hati karena paragrafnya paragraf ke-15. Paragraf ke-15 hitung Ustadz. Maaf ya jangan marah. Ya itu dia. Those who say. Ya silakan diblok lalu pindahkan. Silakan Ustazah. Mereka yang mengatakan bahwa Tuhan mati lebih dulu dan kemudian bangkit adalah keliru. Sebentar Ustazah Afwan, jangan marah. Ulang lagi supaya saudara Kristen tahu. Bukan Kainama yang bilang, ya. Bahwa kalau bilang Tuhan mati lebih dulu dan kemudian bangkit adalah keliru. Screenshot. Terima kasih, silakan dilanjut Ustazah. Karena dia bangkit lebih dulu dan kemudian mati. Berarti dia belum mati sekarang. Ya, dia diangkat dulu, diangkat oleh Allah. Lalu nanti baru dia mati. Nanti setelah kedatangan yang kedua. Orang Kristen ya, bukan orang Islam yang bilang. Ini kitabmu yang bilang. Silakan dilanjut saja. Jika seseorang tidak terlebih dahulu mencapai kebangkitan, dia tidak akan mati. Demi Tuhan yang hidup,
dia akan. Ya, titik-titik. Terima kasih. Paragraf ke-21. Oh, nggak usah, Ustaz. Ustaz, kepanjangan itu. Oh ya, tapi nggak apa-apa, paragraf 21. Paragraf 21. Ya, silakan. Oke, copy. Pria surgawi memiliki lebih banyak putra daripada pria duniawi. Jika anak-anak Nah, Adam loh. banyak. Sebentar, Ustazah. Orang Kristen selalu bilang bahwa Yesus itu anak Allah, benar? Ya, Ya. Dan ini menggambarkan bahwa Yesus itu adalah pria surgawi. Dia bilang dirinya itu pria surgawi memiliki lebih banyak putra. Ayo. Silakan dilanjut, Ustazah. jika anak-anak Adam banyak, meskipun mereka mati, apalagi anak-anak manusia yang sempurna, mereka yang tidak mati tetapi selalu beranak. Ayah membuat anak laki-laki dan anak tidak memiliki kekuatan untuk membuat anak laki-laki, karena dia yang telah diperanakkan tidak memiliki kuasa untuk melahirkan. Tetapi anak laki-laki mendapat saudara laki-laki untuk dirinya sendiri, bukan anak laki-laki. Semua yang dilahirkan di dunia dilahirkan secara alami, dan yang lainnya dipelihara dari tempat mereka dilahirkan. Dari dijanjikan ke surgalah manusia menerima makanan. Dia dari mulut. Dan jika firman keluar dari tempat itu akan dipelihara dari mulut dan itu akan menjadi sempurna. Karena dengan ciumanlah yang sempurna mengandung dan melahirkan. Untuk alasan ini, kami juga saling berciuman. Kita menerima pembuahan dari kasih karunia yang ada di dalam satu sama lain. Oke. Ini tentang berciuman apa? Karena murid-murid protes. Karena 12 disciple atau murid-murid Yesus yang 12 itu protes. Kenapa kamu sering berciuman dengan Maria Magdalena? Ya, lanjut ya. Ke paragraf ke-42, Ustazi. Paragraf ke-42. 21. 40. Ya. Sekarang ke-42. As for the wisdom. Ya, itu dia. Kelewatan. As for the wisdom. Ya. Silakan. Ya, silakan. Adapun hikmah yang disebut mandul, dia adalah ibu dari para malaikat dan pendamping Maria Magdalena. Mencintainya lebih dari semua murid dan sering menciumnya di mulutnya. Murid-murid lainnya, mereka berkata kepadanya, "Mengapa kamu mencintainya lebih dari kita semua?" Juru selamat menjawab dan berkata kepada mereka, "Mengapa aku tidak mencintaimu seperti dia?" Ketika orang buta dan orang yang melihat keduanya bersama-sama dalam kegelapan, mereka tidak berbeda satu sama lain. Ketika terang datang, maka dia yang melihat akan melihat terang, dan siapa yang buta akan tetap berada dalam kegelapan. Ulang lagi yang itu, yang ada ciumannya dong. Maaf. Mencintainya, mencium. Ya. Maria Magdalena, silakan Ustazah. Maria Magdalena mencintainya lebih dari semua murid dan sering menciumnya di mulutnya. Ya. Murid-murid, Saudaraku, saya tulis nih. Ini paragraf 42 ya. Paragraf 42. Saya tulis supaya enggak ini. Paragraf 42. Ya. Paragraf 42. Oke. Nah, yang terakhir sebagai penutup. Ini seram sekali, Dan ini bukan oleh orang Islam ya, bukan. Paragraf 42. Oke? Ya. Lalu yang terakhir sebagai penutup. Ustadz boleh ketik Google kosong.
Mary Magdalene, Mary pakai A, Mary, bukan pakai E. Mary spasi Magdalene, tanda bagi, family tree, spasi by, enggak ada by-nya, ada by, BY, spasi Cecilia Hogg, Cecilia, pakai Cecilia, spasi Hoggue, silakan enter. Iya, iya. Iya, benar. Iya, yang itu, Ustaz, betul sekali. Ini serem ya. Ini kalau yang nggak kuat jantungan, tahan jantung ya, tahan jantung ya. Geser ke bawah, Ustaz. Geser ke bawah, terus ke bawah. Apa dulu? Itu yang Mary was a minister given a spiritual order. Mary. Oke, di blok. Saudaraku tahan jantung ya. Jantungan ini orang tahu nih. Ya. Jantungan, silakan. Jantungan ini benar-benar Ustaz. Ini Ustadz Ipung dan Ayah Sofia nih berat malam ini. Silakan. Maria atau Miriam adalah gelar menteri yang diberikan kepada anggota ordo spiritual atau sekte seperti Terepeutai. Maria berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yeshua pada tahun... Siapa? Maria berusia 27 tahun ketika dia pertama kali menikah dengan Yeshua pada tahun 30 Masehi. Terus karena dekret imamat, periode pemisahan perkawinan adalah normal. Juga diberikan masa selibat selama 3 bulan setelah kelahiran anak perempuan dan 6 bulan setelah anak laki-laki. Oleh karena itu, perkawinan kedua terjadi pada tahun 33 Masehi ketika dia melahirkan anak pertamanya, seorang putri bernama Tamar. 4 tahun setelah kelahiran putrinya Tamar, pada tahun 37 Masehi, Maria melahirkan putra pertama mereka yang dalam tradisi kuno dinamai Yesus menurut nama ayahnya. Pada tahun 44 Masehi, pada usia 41 tahun, Maria melahirkan putra kedua, Yusuf, dinamai menurut nama kakeknya. Anak laki-laki ini adalah anak cawan yang penting. Beberapa waktu kemudian, Maria Magdalena memutuskan untuk menceraikan Yesus. Seorang penulis mengutip bahwa Yesus Kristus melakukan perjalanan ke Roma melalui Kreta dan Malta pada tahun 60 Masehi. Mungkin setelah pasangan itu secara resmi berpisah. Mereka berpisah secara damai dan Mary pergi untuk tinggal di Prancis Selatan. Mungkin pada tahun yang sama, tahun 60 Masehi atau mungkin lebih awal. Dia pergi ke wilayah lembah Rhone Selatan yang dikenal sebagai Provence, di mana dia tinggal selama beberapa tahun sebagai pertapa di sebuah gua di sisi gunung yang dikenal sebagai Le Massif Saint-Baume, gunung penyembuhan suci atau disucikan atau penghiburan. Gua ini kemudian dikenal sebagai La Cave de Solitude, The Cave of Solitude, pada tahun 63 Masehi. Maria Magdalena meninggal di Santa Baume pada usia 60 tahun. Jenazahnya diawetkan di biara Saint Maximus di desa terdekat pada tahun 1279 Masehi. Raja Charles II dari Sisilia yang juga Le Comte de Provence, Count of Provence, membongkar jenazah Maria.
Tengkorak dan lengan atasnya dicabut dan tubuhnya dikuburkan kembali. Tulang-tulang yang diambil itu disimpan dalam emas dan perak dan disimpan dalam peti mati sebagai relik suci di biara Santa Maximus, di mana mereka tetap tinggal sejak saat itu. Enggak tega saya, Ustazah, beneran. Asli enggak tega. Ini bukan orang Islam yang tulis. Enggak tega saya. Ustaz, balik lagi ke bawahnya, paragraf bawahnya. Ya. Udahan. Serem. Serem, Ustazah. Ustaz Ipung, serem ini. Silakan. 30 Silakan, Ustazah. Juni. Apa yang disebut pesta pernikahan di Kana yang sebenarnya adalah pertunangan dinasti dan 3 bulan sebelum pernikahan pertama di bulan September. Yesus, orang tuanya, istri, dan sebagainya adalah orang Eseni yang tinggal di Qumron, utara kematian laut dan timur Yerusalem. Para Eseni menetapkan untuk garis kerajaan pernikahan pertama dan kemudian setelah istri hamil 3 bulan, pernikahan kedua. Sarannya adalah bahwa mereka ingin memastikan sang istri tidak mandul sebelum melakukan laki-laki kerajaan untuk memungkinkan berakhir tanpa ahli waris. Ustazah, demikian. yang tadi yang itunya dikasih lihat ke pemirsa, Ustaz Dani, afwan. Nah itu, ya, di screenshot ya, para pemirsa ya, di screenshot ya. Minta tolong ya, muslimin wal muslimat. Ini bukan dari Kainama, sama sekali tidak ada satupun paparan Kainama yang berasal dari kepala Kainama, tidak. Semuanya berdasarkan tulisan yang jelas dan bukan orang Islam atau mu'alaf atau orang muslimin, tidak. Silahkan. Ustazah, demikian. Serem banget. Aduh, mau lari rasanya saya. Silakan, Saya Ustazah. masih speechless, Ustaz. Saya mau lari serem. Lari. Ustaz Ipung pilih berat. Ustaz Ipung malam ini paling berat. Silakan, Ustazah. Alhamdulillah, akhirnya sudah terjawab ya Ustadz. Siapa sebenarnya Maria Magdalena? Bukan orang sembarang, bukan juga pelacur seperti yang dikatakan. Dan ini adalah anak dari seorang bangsawan dan memiliki saudara dan juga dicintai oleh Yesus ya Ustadz. Iya. Waduh, serem ya, serem. Ustaz Ipung, serem. Minta Kainama membahas Maria Magdalena ini serem. Ya. Dan para saudaraku Kristen dan Katolik yang menonton, sama sekali tidak ada satupun poin paparan yang berasal dari Kainama ya. Para muslimin muslimah pemirsa yang jadi saksinya dan bisa direkam. Ya, silakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz paparan dari tema yang kita usung pada malam hari ini. Kalau sampai tahu siapa sebenarnya Maria Magdalena, banyak yang akan kaget masuk Islam. Dan tadi sudah terjawab ya siapa Maria Magdalena itu. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz saya sampaikan. Waalaikumsalam. Atau mungkin ada closing statement dari Ustadz Kainama? Silakan Ustadz. Tidak ada. Oh tidak. Tidak ada. Masih speechless ya Ustadz. Jadi speechless saya juga. Gini, saya paling nggak berani bahas. Ada beberapa nama lain. Ya, dan hanya orang-orang yang punya pengalaman di daerah teologis. Sekali lagi, hanya orang-orang yang punya pengalaman khusus di daerah teologis bisa bercerita seperti saya malam ini. Ya, tidak ngarang, ya Ustazah ya. Tidak ngarang, Ustaz Ipung, tidak ngarang ya. Tidak ngarang. Dan terstruktur. Ya. Nanti insya Allah Ustaz Ipung itu jeli pilih materi. Ya. Karena ketahuan orang itu pernah ada di wilayah teologi enggak? Bisa enggak kupasit? Gitu. Dengan dasar-dasar yang tidak asumsi, tapi data yang benar-benar valid, yang diperlihatkan. Data, main data ya.
Hanya ada beberapa nama lagi. Saya takutnya nanti Ustadz Ipung tahu lagi ada nama lagi. Bahaya Ustadz Ipung. Begini, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang kaya, yang menyokong Nabi Tuhan. Sekali lagi, namanya Jesus. Bukan mau menyamakan, tapi Rasulullah pun didukung dana oleh Ummul Mukminun Siti Khadijah radhiyallahu anha. Benar nggak Ustazah? Iya. Dakwah, perjuangan dakwah itu didukung oleh kekayaan istri. Bukan berarti sekarang pendakwah harus punya istri yang kaya, tidak. Maksudnya cerita Nabi. Cerita Nabi itu begitu ya, terulang gitu. Itu aja.